Jangan kita mencoba menasihati orang kalau orang itu memang nggak kelihatan nerima nasihat. Jadi ada orang memang tidak siap dinasihati, maka tidak perlu dinasihati. Wa illa lam yusma' minka. Andai itu tetap kita lanjutkan, ya omongan kita percuma, nggak didengarin juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita malam ini fokus untuk membahas bagaimana menjadi muslim yang fokus untuk mencari ridha Allah, bukan fokus untuk menilai orang. Karena dalam pergaulan itu kadang-kadang kita lupa bahwa yang paling penting itu Allah ridha, bukan ridha manusia. Makanya para penyair Arab itu bilang, ridhan nas la tutrak. Ridha manusia itu tidak mungkin bisa diraih semuanya. Jadi kalau ada orang yang ingin menyenangkan semua orang, nah itulah sebenarnya sebodoh-bodoh orang. Karena kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Pasti ada yang tidak suka, pasti ada kurang. Tapi tugas kita juga bukan kemudian nggak suka sama orang. Jadi tugas kita sebagaimana Rasul sampaikan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi kalimat di antara baiknya manusia itu adalah orang yang umurnya panjang, akhlaknya baik. Nah, disinilah kadang-kadang nanti gara-gara hadis ini banyak yang bilang yang umurnya panjang itu kebanyakan tidak baik, kebanyakan gitu. Sehingga kalau orang yang soleh itu kadang-kadang ditakutkan umurnya nggak panjang. Karena yang soleh dan umurnya panjang itu memang langka. Nah, kita belajar ini dari kitab Bidayatul Hidayah. Kita mulai, wa kun kal mu'min yatlubul ma'adzir. Dan jadilah seorang mukmin yang bisa memberikan banyak kelonggaran, yatlubul ma'adzir, uzur. Wala takul kal munafik yatlubul uyub. Dan sebaliknya jangan seperti orang munafik yang mencari aib orang lain. Artinya kita itu kalau mengharapkan hidayah Allah, fokus kita memperbaiki diri. Jangan fokusnya menilai orang. Dan kalau kita melihat orang lain, andai orang itu melakukan hal yang kita anggap kurang, maka kita harus punya banyak kelonggaran, justru bukan mengumpulkan aib. Pelonggaran misalnya begini, kita kok lihat ada orang waktunya sholat berjamaah malah di pasar. Tugas kita kalau ingin ke masjid, ya ke masjid saja. Bukan kemudian melihat orang kemudian berprasangka buruk, ini orang waktunya sholat malah ke pasar. Nah, bukan itu. Justru keliru di situ. Jadi tugas kita ya ibadah saja. Jadi kita harus punya uzur, kelonggaran. Kita tidak tahu orang itu punya masalah apa, punya kekurangan apa. Jadi tugas kita memperbanyak uzur bagi orang lain. Nah itu sehingga kita kemudian nyaman hidupnya, tidak memikirkan kekurangan orang. Kalaupun ada tetangga mungkin sampahnya sampai keluar rumah, bukan tugas kita ngomelin, bukan tugas kita kemudian gendumbel terus, bukan. Kalau memang kita punya amanah untuk itu silahkan. Tapi kalau memang tidak punya amanah untuk itu, ya tugas kita ya apa yang ada di depan kita saja. Sehingga tugas kita bukan yatlubul uyub, mengumpulkan aib orang, membicarakan aib orang. Nah ini yang kita pelajari malam ini. Faqul la'allahu qassara li'udhrin lahu lam utalli alaihi. Dan katakanlah pada diri,
Bisa jadi dia punya udzur yang kita nggak tahu itu kenapa. Mungkin orang tidak sengaja tiba-tiba dia buang sampah, kemudian sampahnya kena angin sampai ke depan rumah kita. Jadi mikirnya ya sudah, itu karena angin, bukan orang niat buang sampah depan rumah kita. Itu cara kita untuk menilai ada uzur di situ. Wala ta'dhanna ahadan minhum ma lam tatawassam fihi awalan mahawil qubul. Dan jangan kita mencoba menasihati orang kalau orang itu memang enggak kelihatan nerima nasihat. Jadi ada orang memang tidak siap dinasihati, maka tidak perlu dinasihati. Wa illa lam yusma' minka. Andai itu tetap kita lanjutkan, ya omongan kita percuma, enggak didengarin juga. Jadi kalau memang sudah kelihatan nih orang memang bisa kayaknya diingetin, ya silahkan. Tapi jangan kemudian kita ini kan yang benar, yang penting kita sampaikan, enggak. Hadis yang sering kali kita dengar, kalimat qulil haqq walau kana murran, itu harus berkali-kali kita ingatkan asbabul wurudnya agar prakteknya nggak keliru. Jadi qulil haqq walau kana murran itu bukan yang penting berkata benar meskipun pahit, tapi harus dilihat benarnya ke siapa, pahitnya ke siapa. Karena asbab wurudnya itu ada seorang sahabat yang jual minyak itu, dulu itu minyak beku ya, bukan sekarang yang cair. Minyak itu minyak beku yang dia ketika beli barangnya kelihatan bagus, begitu pas dibongkar seluruhnya ternyata ada yang rusak. Maka laporlah sebagian riwayat kepada Nabi, sebagian riwayat mengatakan itu kepada Umar. Jadi ketika lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, aku beli barang ini kemarin bagus. Ketika nginep di rumahku semalam, begitu pagi aku mau jual, barangnya ternyata rusak. Nah, apa yang aku akan bilang ke orang yang akan beli? Apakah aku bilang barang ini bagus, tapi tentu di situ aku berbohong? Atau aku bilang barang ini jelek, tapi tentu di situ akan rugi? Maka disitulah muncul kalimat qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah benar menurutmu, meskipun pahitnya juga buat kamu. Kita kadang-kadang benarnya menurut kita, pahitnya buat orang lain. Ini yang keliru. Jadi tidak selamanya yang benar itu harus disampaikan langsung. Harus tentu baik caranya, baik juga dampaknya. Nah, ini yang kemudian perlu kita hati-hati. Wasara hasman 'alaika. Jadi kalau ada orang kita ingetin ternyata dia tidak mau, yang ada dia makin benci. Maka kita perlu juga hati-hati kepada siapa kita memberikan nasihat. Wa idza akhtau fi masalah wa kanu yanfu 'anit ta'lim min kulli ahadin fala tu'allimuhum. Jadi kalau mereka berbuat salah, kemudian mereka enggan belajar dari kita, maka jangan kita yang ngajarin. Setiap orang itu biasanya punya orang yang dia segani. Maka kalaupun kita tahu itu, kita minta bantuan orang yang disegani itu. Jadi bukan langsung kita yang ngingetin. Jadi mungkin saudara kita, misalnya masalah di rumah, saudara kita berbuat salah, kalau kita langsung ingetin mungkin gak diterima. Tapi kita harus lihat siapa yang dihormati saudara kita itu. Mungkin gurunya, mungkin orang tua kita, mungkin paman kita, sehingga kalau dia ingetin didengerin. Jadi jangan semua yang penting kan ini ngingetin, enggak. Pastikan memang orang itu menerima. Fa innahum yastafidu minka ilman. Jadi kalau kita ingetin itu, kalau memang dia enggak mau denger, ya percuma. Ilmu kita yang enggak ada gunanya sama sekali. Wa yusbihuna laka adaan. Justru mereka kemudian menjadi musuh.
tidak suka dinasihatin, tidak suka diingatkan. Illa ta'allaqa dzalika bi ma'siyatin yuqarifunaha an jahlin, kecuali perbuatan yang itu mengarah kepada kemaksiatan, yang kemaksiatan itu an jahlin, semua orang tahu. Jadi tidak perlu kemudian guru yang terlalu terbelit-belit dengan ilmu. Misalnya mencuri. Nah, mencuri itu nggak perlu pakai profesor, semua orang tahu itu salah. Maka semua yang tahu ya harus ngingetin. Tidak perlu nunggu guru, kita harus tahu ya langsung ngingetin, nggak apa-apa. Jadi kemaksiatan yang memang secara umum orang tahu. Tapi tidak semua orang mengerti bahwa kemaksiatan itu maksiatan yang umum atau tidak. Karena itu kalau memang sesuatu itu ada uzurnya, ya sudah, mungkin bukan waktunya kita yang mengingatkan, mungkin orang lain. Fatuqirul haqqa bilutfin min ghairi unfin, maka sampaikanlah kebenaran itu dengan lembut, tanpa harus menggurui, tanpa harus merendahkan, tanpa harus membuat permusuhan. Kita kalau menyampaikan, mengingatkan orang, menyampaikan sesuatu, ya pastikan, jadi sama seperti kita mengingatkan di media sosial itu. Jadi pastikan benar isinya, tepat sasarannya, tepat waktunya, baik caranya, benar niatnya. Kalau tidak, berhenti. Jadi misalnya benar sih isinya, tapi tidak baik caranya, ngingetinnya justru di grup misalnya, negurnya di grup aja, ini tidak baik caranya, meskipun benar isinya. Atau kita justru ngingetinnya pengen menyampaikan sesuatu, misalnya di grup WhatsApp itu kadang-kadang orang lagi bicara tentang kasus A, tiba-tiba nyelonong info B. Itu bisa jadi benar caranya, bisa jadi benar isinya, tapi tidak tepat waktunya, sehingga kita memotong pembicaraan. Atau kemudian kita korek diri kita, sebenarnya kalau kita menyampaikan sesuatu yang kita inginkan apa. Kalau kita ingin pujian saja, ya sudah, tidak usah disampaikan. Nah, itu cara kita mengukur diri. Fa idza ra'aita minhum karama wa khair fashkurillahi ta'ala habbabaka ilaihim. Kalaupun kita mengetahui seseorang itu penuh dengan kebaikan, ada karamahnya, orang itu sejuk dipandang, maka tugas kita bersyukur kepada Allah, karena Allah kemudian menjadikan cinta kita kepada kebaikan. Jadi di dalam surat Al-Hujurat itu ada kalimat untuk menentukan bahwa kita ini sebenarnya dekat atau tidak sifatnya dengan Rasulullah. Jadi Allah sampaikan kalimat wa'lamu anna fikum Rasulullah, dan ketahuilah bahwa di antara kalian, maksudnya di dalam diri kalian itu ada sosok seorang Rasul. Maksudnya apa? Rasulullah itu menjadi panutan kita. Kalau apa? Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum, yakni ketika kita tidak banyak bertanya, tidak banyak menyanggah, tidak banyak mengeluh dengan apa yang disampaikan Nabi, dengan syariat ini. Jadi kita itu kadang-kadang syariatnya kemana kita ngeluh duluan. Syariatnya begini, kayaknya yang begini aja. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, kita sudah cukup, pokoknya Rasul menyampaikan apa kita ikuti, maka habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum, maka dijadikan kita cinta pada keimanan. Habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum, maka hati kita dihiasi dengan keimanan. Lihat orang lain itu tenang. Jadi meskipun ada orang lain berbuat, kita anggap berbuat mungkin tidak patut, misalnya nongkrong di pinggir jalan gitu, tapi kita kemudian punya prasangka baik, jangan-jangan dia nongkrong di jalan nunggu temennya.
Karena bisa jadi kalau semuanya misalnya berjamaah ke masjid, ada kecelakaan di jalan, yang nolong siapa? Ya yang nongkrong pinggir jalan. Nah, itulah cara kita memandang sesuatu. Jadi kita pandang dengan penuh cinta. Khabbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Kemudian kita benci. Apa yang kita benci? Yang kita benci bukan person. Yang kita benci adalah sifat. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Al-kufru itu menolak pada kebenaran, wal fusyuq kekejian, wal isyan itu kehinaan. Itu kita benci, tapi bukan pada personnya. Sehingga karena bukan pada person, maka sama seperti nasihat Nabi Yakub kepada Yusuf. Jadi kalau kita baca di awal surah Yusuf itu, Nabi Yusuf kan bercerita, inni ra'aitu akhata asraka wa wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Hei ayahku, aku bermimpi melihat 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepadaku. Maka kalimat unik dari Nabi Yakub, ya bunayya la taqsus ra'yaka ila ikhwatika fayakitu laka kaida innasyaitana lakum aduwwun mubin. Jadi kalimatnya itu, meskipun kisahnya kita tahu, yang benci ke Yusuf ya saudara-saudaranya, tapi Nabi Yakub bilang jangan ceritakan itu kepada saudaramu, sesungguhnya musuhmu adalah setan. Jadi bukan kalimatnya jangan ceritain ke saudaramu, nanti saudaramu itu benci semua, atau saudaramu itu setan. Jangan begitu. Jadi musuhmu itu setan, bukan saudaramu. Cukup jangan ceritakan pada saudaramu. Nah, kita kadang-kadang keliru. Ketika punya anak kecil, kemudian ada temannya yang nakal, udah jangan temenan sama itu. Jadi personnya yang kemudian dijauhi, bukan sifatnya. Nah, ini yang harus kita latih, sehingga kita tidak perlu membenci orang, tidak perlu membenci siapapun, mendendam kepada siapapun.